Ya, kami akan membahas lebih jauh mengenai Pakistan dan juga India yang berkonflik merebutkan Kashmir. Ini selama 70 tahun terakhir hubungan India dan Pakistan bak bom waktu yang sewaktu-waktu setiap saat bisa meledak karena konflik perebutan tanah Kashmir. Pemirsa, bentrokan di Kashmir kembali terjadi sepekan terakhir. Salah seorang pimpinan atas dari kelompok pemberontak Kashmir, Gulzar Ahmad Padar, dilaporkan tewas dalam baku tembak dengan pasukan tentara India. Pasukan keamanan India kembali memperketat penjagaan di kawasan Sunjuan. Hal itu dilakukan pasca pasukan pemerintah berhasil menembak mati komandan pemberontak Waqas Mufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan menceritakan tentang perang India dan Pakistan. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hakam Abdullah Raya, nomor absen 6, yang akan memerankan Perdana Menteri Pakistan. Perkenalkan, nama saya Zulfa Mufidadi, absen 34 sebagai rakyat Kashmir. Perkenalkan, saya Sabita Jinan, absen 36 sebagai PBB. Saya Sevitria Madenayu, absen 25 yang akan memerankan Perdana Menteri India. Perkenalkan, nama saya Minerva Lailia Az-Zahra, absen 13 sebagai rakyat Kashmir. Perkenalkan, nama saya Risma Melati Putri, absen 24. Saya memerankan sebagai anggota BBB. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizka Rohim, absen 15, memerankan peran sebagai Raja Kashmir. Kalian tahu nggak sih apa itu perang India-Pakistan? Kalau kalian nggak tahu, yuk simak penjelasan berikut ini ya. Perang ini dilatar belakangi oleh negara India dan juga negara Pakistan yang diberikan kemerdekaan oleh negara Inggris secara bersamaan. Lalu terdapat suatu wilayah yang berada di antara negara India dan juga negara Pakistan yang dipersilahkan untuk mengikuti negara mana yang ingin mereka ikuti. Lalu terdapat suatu wilayah yaitu wilayah Kashmir yang terkenal dengan kekayaan alamnya, yaitu tanah yang sangat subur, air sungai yang mengalir sepanjang tahun, dan juga deposit mineral yang banyak yang membuat wilayah Kashmir ini menjadi perebutan antara negara India dan juga negara Pakistan. Konflik ini berawal dari Maharaja Hari Singh yang ragu untuk memilih negara India atau negara Pakistan yang menjadi penggabungan wilayahnya. Sementara itu, mayoritas rakyatnya yang beragama Muslim tersebut ingin untuk bergabung dengan negara Pakistan. Sedangkan Maharaja Hari Singh sendiri yang beragama Hindu ingin untuk bergabung dengan negara India. Akibatnya, di Jammu Kashmir tersebut terjadi demo secara besar-besaran untuk menuntut Maharaja Hari Singh agar bisa bergabung dengan negara Pakistan. Pada tanggal 24 Oktober 1947, Raja Kashmir pergi menemui Perdana Menteri India untuk meminta bantuan agar Kashmir bisa bergabung ke negara India. Silakan duduk. Bu, saya bingung nih. Masyarakat Kashmir pada berontak terus. Soalnya kata mereka rakyat Kashmir harusnya pindahnya ke Pakistan. Soalnya kan mayoritas agamanya Islam. Daripada milih gabung kepada India. Nah, sekarang saya bingung nih, minta bantuannya dong. Tenang Raja, bantuin sih bisa, tapi dengan satu syarat, Kashmir harus gabung ke India. Kalau gitu sih, masyarakat saya pastinya bakal semakin ribut deh. Ya pasti sih, tapi kalau gabung sama kami jamin deh, militer dan ekonomi semua bakal kami bantu. Mau nggak? Oke deh, saya setuju. Tapi dengan satu syarat ya, jangan cuma janji-janji aja dan harus segera ditepatin. Sementara itu, Raja Kashmir masih ragu untuk penggabungan wilayah Kashmir dengan India ataupun Pakistan. Raja Kashmir merasa bingung kalau Kashmir bergabung dengan India, pasti rakyat mayoritas beragama Muslim akan tidak setuju. Lalu saat memikirkan hal tersebut, Raja Kashmir pun diundang oleh Perdana Menteri Pakistan untuk membahas masalah wilayah Kashmir. Selamat datang, silahkan duduk. Jadi Raja Kashmir, saya ingin membahas tentang masa depan wilayah Kashmir. Kami tahu mayoritas Kashmir beragama Muslim dan ingin bergabung dengan Pakistan. Ya benar, tapi dari saya sendiri masih merasa ragu-ragu. Kami akan memberikan bantuan penuh. Kami akan membantu dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan keamanan. Apa yang India tawarkan kepada Anda? Dari negara India sudah menawarkan stabilitas dan keamanan negara yang lebih baik. Dan juga dari India juga menawarkan meningkatkan perekonomian dari masyarakat Kashmir.
Tapi apakah Anda yakin keputusan itu adalah yang terbaik? Kami tahu Kashmir dan Pakistan memiliki budaya yang sangat erat. Jika Anda memilih India, konsekuensinya akan sangat besar. Dan kami akan tetap memperjuangkan hak rakyat Kashmir. Saya memang masih ragu-ragu, tapi akan tetap untuk memprioritaskan masyarakat Kashmir. Lalu, dengan tiada pertimbangan, Raja Kashmir pun setuju jika Kashmir bergabung dengan India dan menandatangani Instrument of Accession pada tanggal 26 Oktober 1947. Sementara itu, ada seorang remaja yang sudah membaca sebuah berita tentang wilayah Kashmir yang bergabung dengan India di sebuah media sosial. Hai Vida. Hai. Kamu udah tahu belum sih ada berita hot news loh hari ini yang trending di platform sebelah? Wah, apaan tuh? Aku kurang update Nih, lihat nih, kamu mau join mana? Hah, astagfirullah. Ini Kashmir beneran mau join ke India, nggak ke Pakistan aja? Loh iya dong, presiden kita aja loh pihak India. Tapi kan mayoritas penduduk Kashmir itu Muslim, jadinya lebih dominan ke Pakistan. Masa hal itu nggak diperhitungkan sih? Terus kamu nggak senang kalau kita join India? Iya, aku nggak suka. Selanjutnya, Perdana Menteri Pakistan pun menanyakan tentang keabsahan perjanjian Kashmir dengan India. Lalu, masalah tersebut dibawa ke PBB untuk ditindak lebih lanjut. Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih telah menyempatkan waktu pada pertemuan kali ini terkait membahas mengenai wilayah di Kashmir. Raja Kashmir, bagaimana harapan Anda? Kami berharap Kashmir bisa menentukan masa depannya dengan cara yang damai dan bebas dari intervensi negara lain. Kashmir adalah bagian integral dari India. Kami siap berdialog dengan dasaran Kashmir tetap menjadi bagian India. Kami mendukung rakyat Kashmir untuk memilih masa depan mereka melalui referendum yang adil sesuai dengan resolusi PBB. Lalu langkah pertama apa yang ingin kalian ambil? Kami ingin menghentikan kekerasan dan pengawasan internasional agar menciptakan kedamaian. Kami siap untuk pengawasan internasional dengan menjaga kedaulatan India, fokus juga pada pembangunan ekonomi juga penting. Kami setuju, tapi langkah pertama harus mencakup referendum untuk menentukan nasib Kashmir. Baik, kalau begitu mari kita membentuk komite internasional untuk merencanakan gencatan senjata. Bagaimana pihak India dan Pakistan? Apakah setuju? Kami setuju dengan pengawasan internasional, asalkan tidak merusak kedaulatan India. Pakistan siap bekerja sama dengan syarat hak rakyat Kashmir dihormati. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu saya ucapkan atas waktunya untuk hadir. Selanjutnya kita akan melanjutkan pertemuan ini kembali untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya yang akan kita ambil. Perang ini berakhir dengan campur tangan PBB yang menghasilkan garis gencatan senjata atau yang lebih dikenal dengan garis kontrol. Wilayah Kashmir terbagi menjadi dua bagian, sebagian di bawah kontrol India dan sebagian di bawah kontrol Pakistan. Lalu tidak hanya sampai situ, pada tahun 1965 terjadi peperangan kembali karena ketegangan Kashmir dan juga infiltrasi pasukan Pakistan terhadap wilayah yang dikuasai India. Dan peperangan ini berakhir dengan mediasi yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet dengan perjanjian Tashkent yang ditandatangani oleh India dan juga Pakistan. Dan kedua belah pihak mengklaim kemenangannya. Selanjutnya pada tahun 1971, Bangladesh yang dulunya adalah Pakistan bagian timur menginginkan kemerdekaan kepada pemerintahan Pakistan karena mereka merasa tidak diperlakukan secara adil oleh pemerintahan Pakistan.
dan Bangladesh mendapatkan bantuan dari negara India. Hal ini berakhir dengan Bangladesh mendapatkan kemerdekaannya dan Pakistan mengalami kekalahan yang besar dengan lebih dari 90.000 pasukannya menyerah kepada India. Perjanjian Silma ditandatangani pada tahun 1972 untuk upaya perdamaian. Lalu pada tahun 1999 terjadi Perang Kargil karena pasukan Pakistan menyerang wilayah Kargil di Kashmir yang diduduki oleh negara India. Dan hal ini berakhir dengan India berhasil memperebutkan kembali wilayahnya dari Pakistan dan Pakistan mendapatkan tekanan internasional termasuk dari Amerika Serikat untuk mundur. Hingga kini, konflik antara India dan Pakistan belum benar-benar berakhir. Meskipun setelah tahun 1999 tidak ada lagi perang besar di antara keduanya, namun ketegangan di antara keduanya masih tetap terasa. Karena seperti masih adanya pemberontakan perbatasan, terorisme lintas batas, dan upaya politik seperti pencabutan status otonom khusus Jammu dan Kashmir oleh India pada tahun 2019. Namun, antara India dan Pakistan tetap melakukan upaya diplomatik untuk menjaga stabilitas meskipun keduanya masih bersifat tegang. Terima kasih telah menonton video cuplikan kami. Semoga menambah wawasan para penonton. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.